Kita harus bisa menyembunyikan amal kita dan kita bisa menjaga keikhlasan kita dalam beramal. Bahwa kita sebagai seorang muslim harus melihat juga, walaupun kita sudah banyak beribadah, sudah banyak beramal, tapi perhatikan, bukan soal amal itu sendiri, tapi soal berhubungan apakah amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang memperbanyak ibadah, memperbanyak amal, tapi tidak memperhatikan apakah amal itu diterima atau tidak. Ibadah itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak kita lihat orang beribadah, kadang-kadang beramal juga dipamerkan ke tengah-tengah orang banyak. Awalnya ikhlas, tapi di tengah perjalanan sudah tidak ikhlas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi ba'dah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita sebagai seorang muslim tentu menginginkan semua ibadah kita, semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan merusak amal kita, merusak ibadah kita, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Muhammad, surat 47 ayat 33. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Allah perintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusak amal kamu. Dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, ternyata Allah telah perintahkan pada kita untuk mentaati perintahnya dan mentaati perintah Rasul. Kemudian kita jangan sampai merusak amal-amal kita. Nah, terkait dengan ini semuanya, kita harus bisa menyembunyikan amal kita dan kita bisa menjaga keikhlasan kita dalam beramal. Karena sungguh rugi kita ketika kita banyak beramal, banyak beribadah, ternyata banyak yang rusak amal kita dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menginginkan segala ibadah kita, segala amal kita dengan keikhlasan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ungkapan yang dikatakan oleh Imam Ali, kata beliau, perhatikanlah masalah diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Imam Ali telah mengingatkan kita bahwa kita sebagai seorang muslim harus melihat juga, walaupun kita sudah banyak beribadah, sudah banyak beramal, tapi perhatikan, bukan soal amal itu sendiri, tapi soal berhubungan apakah amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi orang yang merugi. Makanya para sahabat Rasul setelah banyak beramal, setelah banyak beribadah, mereka mengkhawatirkan apakah amal ibadah itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, suatu hal yang mutlak kita lakukan, bagaimana kita menyembunyikan amal kita dengan baik dan kita jaga keikhlasan kita. Terkadang kita lihat banyak sekali orang memperbanyak ibadah, memperbanyak amal, tapi tidak memperhatikan apakah amal itu diterima atau tidak. Ibadah itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ungkapan, sebuah istilah, bahwa di antara ungkapan itu adalah menyembunyikan amal itu seperti kita berjalan di pasir di pantai yang sedang kena air, kemudian bekasnya tidak berbunyi, hanya telapak kita saja yang kelihatan, tidak terlihat, tidak terdengar oleh orang lain. Itu sebagai perumpamaan bagaimana kita menyembunyikan amal kita dengan segala daya upaya. Nah, terkait dengan ini, memang banyak sekali penyakit-penyakit dalam beramal, penyakit-penyakit dalam beribadah yang kita belum bisa menjauhkannya. Nah, di dalam pandangan para ulama ada satu istilah bahwa orang yang menyembunyikan amal itu disebut dengan adalah kaum akfiyah. Orang-orang yang melakukan amal tapi tetap menjaga keikhlasannya.
Mereka berusaha semaksimal mungkin jangan sampai ya amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Dia jaga ketat. Nah, apa saja ciri-ciri dari para akfia ini? Orang-orang yang suka menyembunyikan amal itu. Apa ciri-ciri mereka? Di antaranya adalah, pertama, mereka tidak suka dengan popularitas dan tidak suka dengan pujian. Mereka tidak senang dipuji. Oleh karena itu, dalam sebuah pertemuan, ciri orang seperti ini adalah ketika mereka hadir dalam suatu pertemuan, ya, mereka itu tidak perhatikan. Pun ketika mereka tidak hadir, mereka tidak ditanya. Itu salah satu ciri orang-orang yang mempunyai ciri akfiyah. Orang-orang yang suka membunyikan amalnya. Dia tidak senang dengan puji-pujian dan popularitas. Dia tidak perlu ngetop, kata orang sekarang. Sekarang banyak kita lihat orang beribadah, kadang-kadang beramal juga dipamerkan ke tengah-tengah orang banyak. Ini bukan ciri akfiyah. Yang kedua adalah mereka berusaha sungguh-sungguh, ya, menjaga nilai keikhlasan dalam beramal. Nah, menjaga keikhlasan ini memang berat. Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, sesuatu yang paling sulit untuk aku luruskan adalah niatku. Karena kata beliau, sesungguhnya niat itu suka berubah-ubah. Ya. Awalnya ikhlas, tapi di tengah perjalanan sudah tidak ikhlas lagi. Sudah ada penyakit riya, penyakit ujub yang datang kepada diri manusia. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini, terkadang sekali dalam kita beramal itu niatnya berubah. Dan banyak sekali orang memang kalau sudah punya ilmu, awalnya memang dia ketahui, ya, niatnya harus ikhlas. Tapi di tengah perjalanan banyak godaan-godaan, ya, yang mereka lalui di dalam menjaga keikhlasan. Karena ada dorongan-dorongan, keinginan terkenal, keinginan dipuji oleh orang lain terhadap ibadah-ibadah dan amal-amal kita selama ini. Nah, oleh karena itu para akfia ini selalu menjaganya dengan ketat, terutama keikhlasannya. Sehingga dia tahu bahwa keikhlasan itu bukan suatu yang mudah dilakukan. Menjadi orang ikhlas itu bukan yang mudah dilakukan, sangat berat. Karena orang ikhlas ini selalu berkomunikasi dengan Allah, dengan Rabb-nya, selalu ingin melihat, bermuhasabah, apakah selama ini mereka beribadah, beramal benar-benar diridhoi oleh Allah atau tidak. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu, marilah kita renungan kembali, sudahkah amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sudahkah kita menjaga keikhlasan dalam beribadah dan beramal? Jangan-jangan ya selama ini kita memperbanyak ibadah kita, memperbanyak amal soleh kita, ternyata banyak yang rusak karena kita tidak pernah memperhatikan soal diterima atau tidaknya amal kita oleh Allah, dan tidak pernah memperhatikan keikhlasan kita. Itulah makanya menjaga keikhlasan itu suatu yang berat. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjaganya sampai akhir hayat kita. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang akfia ini adalah dia sangat takut tidak diterima amalnya. Ya. Makanya seperti saya katakan tadi, bahwa sahabat Rasul ya, seringkali setelah memperbanyak amalnya, mereka juga ya mengkhawatirkan apakah amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah mereka-mereka ini, kaum akfia ini adalah kecenderungan lebih suka menyembunyikan amalnya. Jangan sampai dilihat oleh orang lain. Sehingga dengan itu mereka selalu menjaga keikhlasan. Sebab kalau keikhlasan sudah tidak ada dalam diri kita, maka habislah segala sesuatu yang kita telah lakukan dalam konteks amal dan ibadah kita. Rusaklah segala-galanya. Nanti kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun bukan hanya peran kita dalam beribadah, bukan hanya peran kita dalam beramal, tapi ada rahmat Allah. Kita mampu beribadah dengan baik, kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, amal dengan baik, itu juga karena rahmatnya Allah, bukan karena usaha kita semata-mata. Jangan kita kira bahwa kehebatan kita dalam beribadah, kehebatan kita beramal itu karena kehebatan kita secara pribadi, tidak.
Karena di dalamnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada hidayah Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat. Maka marilah kita kembalikan semuanya aktivitas ibadah kita semata-mata itu semuanya karena Allah saja, bukan kepada yang lain. Makanya dalam konteks ini pernah diungkapkan oleh seorang ulama yang bernama Abu Hazim Salamah. Kata beliau, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Ya. Bagaimana kita menyembunyikan keburukan kita, begitu juga kita menyembunyikan semua kebaikan kita. Banyak orang yang tidak mau ya diketahui orang tentang keburukannya. Tapi juga mestinya kita, ya, walaupun manusia tidak ada yang tidak melakukan keburukan, ada. Ya. Tapi mereka lebih banyak melakukan kebaikan daripada keburukan, dan mereka sembunyikan ya keburukan itu. Tapi lebih lagi mestinya dia menyembunyikan kebaikannya agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, adalah mereka ini adalah orang-orang yang takut penyakit-penyakit hati, yaitu riya, ujub, sombong, ya, dan sebagainya. Mereka menjaga jangan sampai menjadi orang yang punya pribadi yang riya, yang ujub, yang sombong, ya. Mereka selalu berusaha untuk menghindari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Nah, mudah-mudahan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, semuanya bisa kita amalkan sehingga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.